Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda pernah bertanya, apakah boleh berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal karena semasa beliau hidup belum sempat berkurban, dan sekarang kami sebagai anak-anaknya ingin berkurban atas nama orang tua kami? Apakah boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Menjawab pertanyaan di atas, berikut pendapat Syekh Muhammad bin Sahli Al-Hustaimin yang diambil dari kitab Ahkam Al-Dahahi wal Zakah dengan beberapa tambahan referensi lainnya. Pada asalnya kurban disyariatkan bagi orang yang masih hidup, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat telah menyembelih kurban untuk dirinya dan keluarganya. Adapun prasangka orang awam adanya kekhususan kurban untuk orang yang telah meninggal, maka hal itu tidak ada dasarnya. Kurban bagi orang yang sudah meninggal ada 3 bentuk. 1. Menyembelih kurban bagi orang yang telah meninggal namun yang masih hidup disertakan. Contohnya, seorang menyembelih seekor kurban untuk dirinya dan ahli baitnya, baik yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Demikian ini boleh dengan dasar menyembelih kurban Nabi SAW untuk dirinya dan ahli baitnya, dan di antara mereka ada yang telah meninggal sebelumnya, sebagaimana tersebut dalam hadis sahih yang berbunyi, "Aku menyaksikan bersama Nabi SAW salat Idul Adha di musola. Ketika selesai khutbahnya, beliau turun dari mimbarnya, lalu dibawakan seekor kambing dan Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya langsung dan berkata, Bismillah wa Allahu Akbar, azza anni wa aman lam yuhahi min ummati. Bismillah Allahu Akbar, ini dariku dan dari umatku yang belum menyembelihnya. Ini meliputi yang masih hidup atau telah mati dari umatnya." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, diperbolehkan menyembelih kurban seekor kambing bagi ahli bait, istri-istrinya, anak-anaknya, dan orang yang bersama mereka, sebagaimana dilakukan para sahabat. Dasarnya ialah hadis Aisyah. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW meminta seekor domba bertanduk, lalu dibawakan untuk menyembelih sebagai kurban. Lalu beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bawakan pisau." Kemudian beliau berkata, "Tajamkanlah, asahlah dengan batu." Lalu ia melakukannya. Kemudian Nabi SAW mengambil pisau tersebut dan mengambil domba, lalu menidurkannya dan menyembelihnya dengan mengatakan, Bismillah, wahai Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Kemudian menyembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Sehingga seorang yang menyembelih kurban seekor domba atau kambing untuk dirinya dan ahli baitnya, maka pahalanya dapat diperoleh juga oleh ahli bait yang dia niatkan tersebut, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Jika tidak berniat baik secara khusus atau umum, maka masuk dalam ahli bait semuanya yang maktub dalam ahli bait tersebut, baik secara adat maupun bahasa. Ahli bait dalam istilah adat yaitu seluruh orang yang dibawa naungan, baik istri, anak-anaknya, atau kerabat. Adapun menurut bahasa, yaitu seluruh kerabat dan anak keturunan kakeknya, serta anak keturunan kakek bapaknya. Menyembelih kurban untuk orang yang sudah meninggal disebabkan tuntutan wasiat yang disampaikannya. Jika demikian, maka wajib dilaksanakannya sebagai tujuan dari pengamalan firman Allah. Artinya, maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 181. Dari Abdullah Tahyar berkata, adapun kurban bagi mayit yang
merupakan wasiat darinya, maka ia wajib dilaksanakan walaupun ia yang diwasiatkan belum menyembelih kurban bagi dirinya sendiri karena perintah menunaikan wasiat. Menyembelih kurban bagi orang yang sudah meninggal dunia sebagai sedekah terpisah dari yang hidup, dalam kurung bukan wasiat dan tidak ikut yang hidup, maka ini pun dibolehkan. Para ulama Hambaliyah yang mengikuti madhab Imam Ahmad menegaskan bahwa pahalanya sampai ke mayit dan bermanfaat baginya dengan menganalogikan kepadanya sedekah. Ibnu Taimiyah berkata, diperbolehkan menyembelih kurban bagi orang yang sudah meninggal sebagaimana diperbolehkan haji dan sedekah untuk orang yang sudah meninggal. Menyembelihnya di rumah dan tidak disembelih kurban dan yang lainnya di kuburan. Akan tetapi kami tidak memandang benarnya pengkhususan kurban untuk orang yang sudah meninggal sebagai sunnah. Sebab Nabi SAW tidak pernah mengkhususan menyembelih untuk seorang yang telah meninggal. Beliau SAW tidak menyembelih kurban untuk Hamzah pamannya. Padahal Hamzah merupakan kerabatnya yang paling dekat dan dicintainya. Nabi SAW tidak pula menyembelih kurban untuk anak-anaknya yang telah meninggal di masa hidup beliau, yaitu 3 wanita yang telah bersuami dan 3 putra yang masih kecil. Nabi SAW juga tidak menyembelih kurban untuk istrinya Khadijah, padahal ia merupakan istri tercinta. Demikian juga tidak ada berita jika para sahabat menyembelih kurban bagi salah seorang yang telah meninggal. Demikian sedikit ulasan berkesan dengan kurban bagi orang yang telah meninggal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.